Pada saat pembuatan video ini, organisasi SCP menahan lebih dari 6.000 item. Organisasi benar-benar luas dari membuat kesepakatan dengan dewa hingga menahan kengerian yang mampu mengakhiri dunia dalam sekejap. Jadi sulit untuk membayangkan bahwa grup rahasia ini pernah memiliki permulaan yang sederhana. Tapi setiap orang dan semuanya harus dimulai dari suatu tempat kan? Dan apakah kamu percaya bahwa salah satu kelompok paling kuat di dunia semuanya dimulai dengan sedikit tumpukan kertas? Tentu saja kalau ini adalah pengulangan khusus dari SCP-001, ini dapat dipercaya. Itu benar, kita sekali lagi kembali ke SCP-001, hadiah yang terus ada. Ini adalah posisi yang sangat diperebutkan, saat ini dipegang oleh lebih dari 30 anomali kontradiktif dan terus bertambah. Sifat mereka bervariasi dari hal-hal yang memulai organisasi hingga hal-hal yang lebih dari mampu untuk mengakhiri bersama dengan seluruh dunia dan segala sesuatu di antaranya. Raja Scarlet, penjaga gerbang, dan Dr. Wondertainment yang selalu eksentrik semuanya ada di bagian ini. Tapi hari ini kami ingin berbicara tentang sedikit tumpukan kertas disatukan oleh staples di sudut kiri atas. Siapa yang mengira bahwa sesuatu yang sederhana ini tidak hanya akan menjadi sangat penting dalam penciptaan organisasi SCP seperti yang kita kenal sekarang, tapi juga bisa menjadi salah satu barang paling berbahaya yang pernah ditemukan? Kami menyadari ini begitu banyak untuk dipahami. Sesuai dengan semangat SCP-001, mari kita kembali ke awal. Kemeja kayu ek yang bagus dari mendiang. Saya kira kita tidak punya nama. Memalukan. Sebut saja dia administrator pertama. Dia adalah kepala honco dari pendahulu organisasi seperti yang kita kenal sekarang. Sebuah organisasi kecil berbentuk gelanggang dengan tugas tanpa pamrih untuk menyembunyikan paranormal. Kita berbicara masa lalu yang sangat lampau di sini. Tidak ada orang aneh kurus yang membunuh semua orang yang melihat wajahnya. Tidak ada makhluk sadis burung yang bisa berjalan menembus tembok. Tidak ada reptil raksasa yang tidak bisa dibunuh dengan masalah emosi. Organisasi ini sebut saja mereka pendahulu berurusan dengan kentang goreng kecil. Orang yang ketakutan melaporkan penampakan hantu di gudang kebun mereka. Wanita tua menemukan wajah Yesus dalam sepotong roti panggang. Keripik kentang yang sangat besar dan berbentuk aneh. Oke, mungkin itu tidak penting, tapi kamu mengerti maksud kami ya. Anomali yang benar-benar luar biasa hanya sedikit dan jarang terjadi sampai setumpuk kertas mendarat di meja administrator yang telah meninggal. Dia bahkan tidak tahu bagaimana tepatnya kertas-kertas itu sampai di sana. Tapi mengingat jumlah sebagian besar file sampah yang melewati mejanya setiap hari, dia tidak dalam urusan intugasi. Kata-kata laporan rahasia untuk barang khusus dirahasiakan tercetak di bagian depan. Ini membuatnya lebih menarik daripada 90% file yang dia baca setiap hari. Jadi, dia membalik halaman pertama dan mulai membaca. Itu jauh lebih aneh daripada laporan paranormal biasa yang diproses oleh organisasi pendahulu. Tidak ada tangisan larut malam atau rantai yang berderak. Sebaliknya, itu adalah laporan yang mengejutkan tentang anomali yang aneh dan menakutkan. Benda besar, berdaging, seperti tumor yang dipasang pada satu set tangga logam. Di dalam objek adalah ruang tamu yang tampak normal. Tapi, jika dilihat lebih dekat, semua perabotan terbuat dari jaringan dan daging manusia yang hidup. Siapapun yang melangkah masuk akan berubah menjadi furnitur hidup yang lebih mengerikan. Administrator tertawa gugup. Itu meresahkan tentu saja. Tapi Stephen King menulis tentang hal-hal yang meresahkan sepanjang waktu, dan itu tidak berarti bahwa organisasi harus waspada terhadap badut jahat. Nah, sampai SCP-993, si badut bobol yang jahat akan masuk ke radar organisasi beberapa tahun kemudian. Administrator memasukkan file itu ke dalam lemari arsipnya yang sangat berantakan dan bersiap untuk pulang dan minum purme sampai dia tertidur. Itulah saat telepon kantornya mulai berdering. Ketika administrator mengangkat telepon, dia mendengar suara bersemangat dari salah satu agen lapangannya, mengatakan kepadanya bahwa mereka baru saja mencetak penemuan abad ini, sebuah bola raksasa yang terbuat dari daging hidup dengan sebuah ruangan di dalamnya. Akhirnya, sebuah anomali paranormal yang nyata dan menakutkan. Dia hampir tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Dia perlu mengambil dan membaca ulang file itu, hanya untuk memastikan dia tidak menjadi gila. Di mana dia menaruhnya? Dia bergegas mencari di lemari arsip, membuang file-file tentang hantu-hantu gudang, dan membakar roti panggang Yesus, sampai dia menemukan file bertanda laporan rahasia tentang barang-barang khusus rahasia. Namun, ketika dia membuka file itu, tidak ada apa-apa tentang ruangan besar berdaging di sana. Itu pasti file yang sama sekali berbeda yang entah bagaimana dia lewatkan sebelumnya, karena yang ini tentang sesuatu yang dikenal sebagai motherboard biologis. Dokumen tersebut merinci persis seperti namanya, motherboard besar dan sangat kompleks yang terbuat dari bahan biologis seperti keratin dan kitin. Sementara motherboard akan tetap tidak aktif jika tetap hangat. Jika lingkungannya pernah turun di bawah 35 derajat, itu akan mulai mengembang, mengintegrasikan materi di dekatnya ke dalam masanya dan mencoba menyalin struktur materi biologis apapun yang bersentuhan dengannya. Prospek yang menarik dan menakutkan, tapi bukan yang dia cari. Dia melemparkan file baru ini ke mejanya dan terus bekerja melalui lemari arsipnya yang kacau seperti orang gila, mencari file tentang ruangan berdaging menakutkan yang tampaknya benar-benar ditemukan oleh bawahannya. Tapi tidak lama kemudian dia menerima telepon lagi dari agen lapangan yang sama sekali berbeda. Kali ini, agen tersebut dengan bingung memberitahu administrator tentang penemuan baru. Motherboard komputer besar tampaknya terbuat dari bahan organik
organik sepenuhnya. Administrator kecewa, dia menutup telepon dan perlahan-lahan kembali ke file yang sekarang tergeletak di mejanya. Kata-kata di sampulnya, laporan rahasia tentang barang khusus. Rahasia, sepertinya hampir terkesan mengejek sekarang. Apakah semua anomali supernatural yang luar biasa ini telah dilaporkan sebelumnya dan hilang begitu saja di lemari arsipnya yang mengerikan? Apakah dia salah satu pemimpin tim paling tidak kompeten yang pernah ada? Apa yang terjadi di sini? Dia duduk kembali di mejanya, sekarang berfantasi tentang segelas bourbon itu lebih dari sebelumnya dan membuka file itu lagi, berharap untuk membaca lebih banyak tentang motherboard mustahil yang baru saja ditemukan anggotanya. Tapi tidak ada apa-apa tentang motherboard biologis di halaman-halaman ini. Sebaliknya itu menggambarkan sebuah pintu besar di dalam sebuah pabrik dan 12 kunci perkaret yang mampu membukanya. Masing-masing kunci ini akan membuka pintu, tapi kunci yang digunakan akan mempengaruhi kenyataan yang menunggu mereka di sisi lain. Hanya kunci ke-7 dan ke-12 yang aman. Membuka pintu dengan yang lain akan menyebabkan kematian yang mengerikan bagi siapapun yang berani atau cukup bodoh untuk melewatinya. Beberapa hari kemudian, sebuah anomali yang cocok dengan deskripsi persisnya ditemukan dan ditahan oleh organisasi. Semua ini merupakan eskalasi anomali yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tiba-tiba dua fakta penting masuk untuk administrator. Pertama, file ini adalah artefak supernatural dengan anomalinya sendiri. Kedua, alasan mengapa hal itu tidak pernah sama adalah karena setumpuk kertas aneh ini memiliki tujuan yang sangat spesifik untuk bertindak sebagai semacam oracle, sistem peringatan lanjutan dari anomali berikutnya yang akan muncul dan jatuh ke dalam genggaman mereka, memberi mereka semua pengetahuan dan alat yang mereka butuhkan untuk mengunci barang-barang ini dengan aman. Semuanya telah diatur waktunya dengan sempurna. Sungguh suatu keajaiban bahwa barang yang sangat berguna ini akan muncul di kantornya tepat ketika anomali mulai datang dengan cepat. Ini akan memfasilitasi misi mereka dalam perjuangan yang akan datang untuk mengamankan, menangkap, dan melindungi anomali dunia. Sepertinya mulai familiar ya. Mereka menemukan anomali yang cukup untuk mulai mengklasifikasikannya secara numerik. Dimulai dengan tumpukan kertas itu sendiri sebagai SCP-001. Dengan membalik halaman lagi, administrator menemukan file pada kunci ajaib yang dapat membuka kunci apapun. Tidak lama kemudian kunci yang tepat itu ditemukan dan dibawa masuk sebelum diberi nama SCP-005. Sedikit demi sedikit dengan semakin banyaknya anomali yang terjadi, organisasi dapat berkembang dan mendatangkan lebih banyak anggota serta mendatangkan lebih banyak sumber pendanaan dan membuka lokasi baru. Tingkat organisasi ini berkembang, mereka bahkan tidak bisa membiarkan manajemen hanya satu orang saja. Mereka perlu membentuk seluruh dewan untuk mengambil alih manajemen, Dewan O5 kalau kamu mau. Dan kebetulan setelah itu setumpuk kertas mengungkapkan mata air mitos yang dapat memberikan kesehatan dan vitalitas abadi bagi siapa saja yang meminumnya. Sungguh cara yang sempurna untuk menjaga keamanan manajemenmu dalam pekerjaan yang berurusan dengan identitas supernatural yang berbahaya. Dan hal-hal menjadi lebih aneh dan lebih menarik dari sana. Setelah itu datanglah seorang pria dengan versi miniatur planet bumi di dalam perutnya yang segera dikenal sebagai SCP-007. Berikutnya datang virus mengerikan yang membunuh dan menghidupkan kembali korbannya menjadi zombie pemakan daging. Hanya mampu dihancurkan dengan trauma kepala yang cukup. Dijuluki SCP-008 setelah penahanan. Pergantian halaman lagi dan tidak lama kemudian es merah yang menakutkan ditemukan di Alaska. Zat misterius ini melanggar hukum fisika dan juga berpotensi menghancurkan semua kehidupan di bumi. Itu dapat menginfeksi persediaan air dan ketika makhluk hidup yang malah meminum air ini, organ mereka mengkristal dari dalam. Ini menjadi SCP-009. Halaman lain lagi dan organisasi SCP baru ini menemukan koleksi 6 kerah logam yang dibuat untuk leher seukuran manusia. Ketika kerah ini ditempatkan di leher korban, orang yang memegang pengontrol yang sesuai memiliki dominasi mutlak atas setiap tindakan mereka. Itu terus seperti itu, ratusan anomali dan kemudian ribuan. Tahun-tahun berlalu, staf berubah, penjaga tua mengundurkan diri atau mati. Setiap kali setumpuk kertas dibuka, firasat baru yang mencengangkan tentang anomali yang akan segera ditemukan menyelinap keluar. Ada dokter wabah yang bisa membunuh dengan satu sentuhan. Malaikat raksasa dengan sayap berbila, si putlon yang percaya bahwa dia adalah penguasa Inggris, sebuah patung yang akan membunuh apapun yang berani berhenti melihatnya, perpaduan mimpi buruk dari hati sapi raksasa dan kalajengking yang mampu membakar sesuatu dengan racunnya. Apa yang akan dilakukan organisasi SCP tanpa sistem peringatan lanjutan yang disediakan oleh tumpukan kertas? Apapun yang diprediksinya pasti akan menjadi hal berikutnya yang akan ditemukan oleh agen lapangan organisasi. Sepertinya ini satu dari sedikit entry SCP-001 yang sangat bagus kan? Ya, tidak begitu. Kalau kita punya ilmuwan di antara penonton, mereka pasti mengertakkan gigi dan menjambak rambut mereka dengan frustasi. Izinkan kami untuk memperkenalkan kamu pada sebuah frasa kecil yang sangat diminati oleh Dewan O5 dalam hal tumpukan kertas. Arahan kausalitas. Selama ini kami dan administrasi organisasi sebelumnya percaya bahwa munculnya anomali baru menyebabkan perubahan pada SCP-001. Tapi administrasi saat ini memiliki pertanyaan yang sangat berlawanan. Bagaimana jika perubahan di SCP-001 benar-benar menyebabkan munculnya anomali baru? Bagaimana jika setiap kali administrasi sebelumnya membuka setumpuk kertas untuk melihat anomali berikutnya, sebelum memuji diri mereka sendiri karena sangat siap, mereka sebenarnya melepaskan anomali itu? Mungkinkah barang yang tampaknya paling berguna dari kelompok itu sebenarnya yang paling berbahaya dari semuanya? Melepaskan
menciptakan anomali baru demi anomali baru, rusak dunia dengan kengerian yang tak terhitung jumlahnya, itu mungkin meninggalkanmu dengan satu pertanyaan. Jadi, mana yang benar? Apakah ini metode untuk melihat masa depan atau memanipulasinya? Dan jawaban kami cukup berat, kami tidak tahu. Tapi sejujurnya kepemimpinan organisasi SCP saat ini melihat tidak ada gunanya mengambil resiko itu. Itulah mengapa setumpuk kertas telah diberi petunjukan tingkat Keter dan disimpan di bawah metode penahanan yang ekstensif dan ketat, melarang penelitian di masa depan tentang sifat sebenarnya dari kemampuan anomalinya. Tampaknya agak ketat tentu saja, tapi lebih baik aman daripada menyesal, bukan? Sekarang tonton SCP-001 Manakah 001 asli dan SCP-001 Siklus Ouroboros, kompilasi serta lengkap untuk misteri SCP-001 yang lebih menarik dan tak ada habisnya.